Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Karen Utari dapat menyapa Anda dalam program Kabar Jambi. Nah, tema kita pada siang kali ini yaitu meraih peluang pasar khususnya bagi para pelaku UMKM. Lalu bagaimana ya para pelaku UMKM ini meraih peluang pasar untuk mencetuskan produknya ataupun usahanya atau mengembangkan usahanya lebih besar lagi. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab dengan dua orang narasumber kita dan kebetulan kita masih menunggu satu orang narasumber lagi yang masih di jalan, tapi kita langsung sapa saja, ada narasumber yang sudah hadir bersama kita kali ini. Beliau merupakan seorang pemilik usaha kerupuk jange dengan nama The Jange. Nah, langsung saja kita sapa Pak Sri Widodo. Selamat siang Pak Sri Widodo. Selamat siang. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Karena kebetulan cuma Bapak di sini, jadi kita langsung nanya ke Bapak ya Pak ya. Iya, siap. Nah, Bapak ini kan selaku pemilik dari The Jange, aktivitas sehari-harinya apakah memang full di usaha jange atau ada aktivitas lain nih Pak? Kalau untuk saat ini ya kita fokus di usaha. Nanti kalau ada hari-hari tertentu untuk ngisi peluang ngisi waktu, kita ada main bola di mini soccer, ada organisasi gitu saja. Baik. Yang pokok tetap kita di usaha. Tetap di usaha. Ya, di usaha itu bagaimanapun itu tetap kita awasi terus. Ya. Tetap awasi pantau Pak ya. Nah, siap. balik lagi ke usahanya nih. Awal mulanya adanya The Jange ini seperti apa sih ceritanya Pak? Ya pertama-tama kita dulu waktu itu merantau ke Jambi sini sambil kuliah. Nah, kuliah, nah kita mikir ada peluang apa ya? Kita ada orang sama-sama perantau itu kan jualan bakso. Oh, jualan bakso dulu awalnya. Tahun berapa tuh Pak? Enggak, ada peluang orang jualan bakso, kita lihat apa yang diperlukan tukang bakso itu kan. Nah, kita lihat di kerupuk, oh ada kerupuk jange. Nah, itulah awalnya dari situ gitu. Awalnya situ dari ada jual bakso, itu bukannya karena ada jual bakso jalan apa lagi, malah jadi peluang iya, nih harus kita punya pemikiran ke situ. Jangan orang jualan bakso, ikutan jualan bakso. Kita ikutan jualan bakso. Cari yang beda Pak ya. Iya. Itu tahun berapa tuh Pak awal mulanya Pak? Tahun 96 itu. 96? Iya. Wah, belum lahir tuh saya Pak. Udah lama banget ya berarti. Iya, berarti dari zaman kuliah udah mulai usaha kerupuk jange. Itu apakah dari proses dari kulit basah atau langsung yang tinggal goreng aja tuh awal mulanya Pak? Itu kita awalnya ya kita dapat peluang itu gimana caranya ngisi ini ya. Kita belum samping itu kita kan belum mampu. Kita kan masih sekolah kan, ya cari waktu untuk kan ya kita cari jadi reseller dulu lah, cari mengantar ke situ kan sambil nanti ada peluang dikit waktu dikit dari kuliah itu kesempatan kita untuk gunakan untuk ngantar itu. Oke. Berarti nggak perlu mau usaha jange tapi harus langsung yang mengolah dari kulit basah gitu langsung. Nggak perlu Pak, kita merintis dulu dari awal-awal, lihat peluang. Oh, kerupuk jange bisa jadi resellernya dulu. Nah, boleh nih. Luar biasa nih saudara. Apalagi mungkin untuk teman-teman yang masih kuliah Pak ya, bisa nih ikutin jejak Pak Sri Widodo. Mencari peluang sambil kuliah. Sampai sekarang 2024 usahanya masih makin naik-naik lancar jaya nih. Nah, sekarang 2024 udah berapa karyawannya nih Pak? Untuk saat ini sekitar 20-an. 20. Itu karyawan udah termasuk semuanya pengantaran atau? Belum. Itu yang produksi saja, yang bagian produksi, pengemasan, sama yang di pasar. Kalau reseller tuh lain. Oh, beda lagi? Iya, ada 6 orang tuh yang ngantar-ngantar itu kan. Oke, nah tadi kan dari 96, itu apakah 96 itu sampai 2024, bagaimana sih tahapan Bapak sehingga sampai sekarang bisa punya karyawan yang untuk produksi aja tuh 20 orang, apalagi belum lagi yang lainnya, gimana tuh prosesnya Pak? Ya, pertama-tama itu gimana ya, namanya, ini kok kapasitasnya untuk produksi kok kurang gitu kan ya, jadi kan harus nambah anggota satu, ada kemajuan lagi, nambah satu lagi anggota, kayak gitu seterusnya. Oke. Kalau dulu kan langsung yang udah tinggal goreng aja ya dulu Pak ya. Kalau sekarang kan apakah mengelola dari awalnya kulit sapinya Bapak ngolah atau masih sambil langsung yang keringnya aja tinggal goreng Pak? Yang waktu kuliah tuh kan jadi reseller. Nah, tamat kuliah 98 kita punya pemikiran langsung gimana cara berkembang kita. Karena gini, kuliah jange waktu kita keliling itu yang bisa menghidupi kita, bisa menguliahkan kita. Iya. Nah, bukan jadi kita enggak fokus lagi ke kuliah. Yang penting tamat langsung
gas Gas untuk ya. ya cari usaha anu itu ya gimana cara berkembang. Nah, kita carilah rekan-rekan yang menyediakan apa kulit kering itu. Nah, Iya. kita mulailah goreng produk penggorengan, belum produksi sendiri. Oh, itu. belum. Belum tahun 98 tuh. 98 tamat masih. kuliah, iya. Oke. Kalau untuk produksi sendiri itu dari tahun kapan, Pak? Kalau untuk produksi baru inilah baru 4 deh, sekitar 4 tahunan lah dari 2019. 2019 berarti zaman COVID. Iya. Nah, zaman COVID Bapak malah makin membesarkan Iya. usahanya. Nggak takut tuh Pak waktu itu? Enggak, karena gini, kesempatan itu kemarin kan waktu itu kan ada kita pas kekurangan bahan baku, Iya. ada yang nawari mau enggak ngambil kulit basah saya. Itu kan ada ceritanya kan ada kawan anak saya itu bapaknya bos daging di Angso 2 gitu loh. Oh ya. Mm-mm. Jadi langsunglah kami ya siap, kalau masalah modal kami belum siap. Mm-mm. Kan kalau dulu tuh sistemnya kan sistem deposit. Oke. Taruh duit baru ambil diambil barang. Cuman kalau kita kan baru merintis juga kan baru awal ya kita minta bulanan lah. Akhirnya ada kesepakatan ya kita mulailah awal 2019 kalau ingat 2019. tanggal 5 itu saya ingat sekali itu, mulai itu. Mulainya. Iya, mulai kulit tuh. Itu apakah penjualan produksinya makin meningkat atau kan itu lumayan menurun ya daya beli masyarakat? Waktu itu gimana produksi Bapak? Ya kalau memang dianu ya kita ndak terasanya dari sebelum proses pembuatan kulit kan kita penggorengan. Nah, kita Ya. ditambah ada produksi kulit. Jadi kita ndak terasa gitu loh. Oh, omsetnya kita kan jadi tambah. Jadi gitu. tambah karena ada jadi ndak lini baru, Pak, ya. Ndak ada efek waktu pas COVID itu ndak ada efek. Jadi malah tambah Makin jor-joran jualannya. Iya. Nah, ini yang menarik nih tadi Bapak bilang kan biasanya sistem deposit, tapi Bapak bisa dari sistem deposit itu karena kekurangan keterbatasan modal, bisa akhirnya ambil barang dulu baru bayar. Itu Iya. gimana caranya, Pak? Itu kayak mana ya, itu namanya itu kan lantaran mungkin ada kemanusiaan itu Bapak anu itu kita minta tolong namanya. Iya. Anu kan kita saat ini baru kekurangan bahan baku. Nah, ini mau cari kemana-mana ndak ketemu, ndak ada. Nah, itu baru itu ada titik temu sama Bapak itu kita minta tolong. Dia sebetulnya sudah lama itu nawari ke saya, cuman saya waktu itu ndak respect karena kerja kulit itu terlalu berat gitu loh. Berat, kenapa beratnya, Pak? Nah, itu wah dari pagi sampai sore ndak ada hari liburnya. Nah, Sekarang ada libur udah, Pak? ya kalau sekarang bisa libur lah. Udah bisa liburan, maka bisa ke sini, Pak. Ada karyawan dulu kan ndak. Jadi waktu itu minta tolong, namanya kita minta istilahnya kan ya numpang cari makan sama Pak Didi itu. Nah, akhirnya dikasih kesempatan. Yalah satu-satu dulu tiap hari. Dia masih deposit sama orang lain tuh. Oh, berarti dia deposit orang lain, tapi dia mau juga bantu Bapak. Kita Wah. harus bantu satu-satu. Akhirnya pas sebulan tuh nampak dia tahu, oh Pak Widodo ini lancar nampaknya, langsung diputus sama dia, langsung disuplainya ke kita Oh, semua. ke Bapak semua. Iya. Berarti awal-awal tetap sendiri ya waktu Iya, itu? tetap sendiri. Pengolahannya seharian. Itu gimana ngatur waktunya, Pak? Kata Bapak kan dari pagi seharian ngurusin kulit, belum lagi nanti goreng, belum lagi ngantar. Nah, gimana zaman dulu tuh, Pak, prosesnya? Itu namanya anu kerja liku-liku orang usaha kayak gitulah dari awal apa usaha itu dari mulai buat kulit dikeringi, digoreng, dibungkus itu waktu kalau 2019 sudah ada karyawan, cuman waktu awalnya goreng, bungkus itu semua ya kita jalani sendiri dengan orang rumah. Oh, dibantu sama orang rumah Iya, juga dengan waktu orang itu. rumah, iya. Mendukung, Pak ya? Iya, harus saling mensupport lah mensupport. agar namanya keluarga kan. Nah, Kalau JNS sendiri ini, kalau Bapak pangsa pasarnya itu apa tuh, Pak? Apakah dari kaum anak-anak atau dewasa atau orang tua biasanya, Pak? kalau di Jambi ini kurasa sudah masyarakat sudah gimana ya, sudah ada di toko manapun pasti Semuanya ada suka. ya kalau di Jambi ini. Kalau sudah bukan kalau dulu tuh kalau di Jawa itu masih untuk kelas menengah ke atas. Cuman kalau di Sumatera itu sudah Semuanya, sudah Pak, ya? konsumsi setiap orang lah, apalagi di rumah makan Padang. Iya, itu kan, pasti harus iya. pakai kuah gulai, Wah, waduh, itu nggak ada wajib kurang kalau- gitu. Iya, itu kalau Nah. sudah anu wajib pakai
pakai jange. Jange itu kalau Nah, di rumah makan Padang tuh. Oke, Pak, Sekarang di kita warung bakso juga sudah banyak. jumlahnya di mana-mana. Iya, iya. Tapi kita jeda dulu Pak ya, Iya, karena oke, harus oke. iklan sebentar Oke, Pak oke, Widodo siap. ya. Dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kabar Jambi masih dengan tema kita meraih peluang pasar dan kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi secara aktif melalui layanan interaktif di 0741 66385 atau di nomor telepon 0811 743 3133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Tadi kita sempat terputus di rumah makan nasi Padang itu selalu identik dengan kerupuk jange pakai kuah gulai makin mantap ya Pak ya di mana-mana. Nah, awal mulanya itu dulu Bapak cerita waktu zaman kuliah karena ada pedagang bakso, akhirnya nitip di tukang bakso. Nah, cara penitipnya tuh gimana sih Pak sampai bisa sekarang di mana-mana nih jange Bapak? Ya awalnya gini, ya namanya orang lapangan ya harus padek-padek kita lah. Waktu itu kita pura-pura makan bakso dulu. Oh, pura-pura dulu. Makan bakso, pengen tahu peluang apa. Oh, di meja itu sudah ada kerupuknya, kerupuk apa saja gitu kan. Nah, baru dilihat waktu pembayaran nanti kita lihat tanya mana bosnya kan pura-pura kayak itu. Nah, sambil sudah ketemu bosnya ya baru eksekusi. Jadi pura-pura dulu, pantau-pantau dulu ya, lihat dulu apa yang kurang. Jadi waktu pas keliling itu setiap warung kalau setiap nampak yang ada agak rame pasti kita singgahi. Iya, singgah sambil makan, sambil minum paling enggak kan kalau sudah kenyang ya sambil minum aja. Tanya siapa yang punya sama bosnya kayak gitu. Wah, boleh nih Pak kalau Bapak butuh karyawan yang keliling-keliling nyari untuk tempat kan lumayan, saya digaji dapat makan dapat minum. Nggak kuat yang gaji kalau ini. Jadi awal mulanya itu gitu Pak ya, ke tempat makan cari yang rame, makan di situ, cari bosnya apa nih bisa nggak masukin dari jange gitu. Berarti juga menjaga hubungan juga Pak ya kalau untuk menjaga. Biasanya ada nggak Pak perbedaan permainan harga? Misalnya nih Bapak udah naruh di toko A, terus saya lihat kan, wah saya mau juga taruh jange nih, turunin harga biar punya saya dipakai. Ada nggak case kayak gitu? Kalau untuk saya secara pribadi tidak ada, karena kita ingin persaingan yang sehat kalau sama orang. Tetap kalau bisa ya cuman kita kemenangannya kita yang jadi keluhan dia, kita servisnya kita gunakan servis, jangan saling menjatuhkan masalah harga gitu. Misalnya si A nggak ngantar, dia ngambil pasar ya kita antar. Kalau dengan apa yang kurang apa gitu kan, misalnya aku mintanya yang agak kecil-kecil kita anukan. Ini kecil-kecil isinya. Pokoknya apa yang menjadi keluhan didengarkan. Kita turuti ya. Biasanya keluhan paling banyak apa tuh Pak selain ukuran kecil-kecil? Kalau sekarang alhamdulillah enggak ada. Kalau paling mungkin ya namanya macam-macam kan, ada yang pengen yang padat-padat, ada yang pengen ngembang, itu orangnya macam-macam selera orang dia. Ada yang pengennya ngembung nih kan. Oh, yang gede banget itu ya. Ada yang pengen kayak agak bantet gitu. Dia macam-macam. Jadi kita harus pandai-pandai kita ngatur itu untuk konsumen itu. Oh, si A pengennya ini, si B ini. Jadi kita sampaikan ke yang bagian pengantaran itu. Oh, dibeda-bedain yang khusus pelanggan ini sukanya kayak gini nih. Yang ini jangan sampai tukar nanti. Waduh. Tadi juga namanya De Jange. Itu De Jange tuh gimana Bapak nyetusin nama De Jange? Apa sih filosofinya kalau kata orang tuh Pak? Itu mungkin orang-orang tuh disangkanya bahasa apa gitu. Iya, bahasa Inggris ya Pak. De Jange ya. Padahal itu sebutan kita waktu di Pasar Angso 2 itu pertama-tama Pak D Widodo gitu. Habis itu kan Pak D Jange. Nah, itu akhirnya jadi kita simpulkan, nah apa yang Pak D? Kita ambil lah nama D Jange Jambi Pak D. Sebetulnya D itu Pak D. Pak D, saya kira tuh D dari bahasa Inggris loh. Bukan. Berarti Pak dari D Pak D, Widodo, De Jange, sebutan yang kira, wah itu latar belakangnya Pak ya makin lama. Kalau untuk sekarang itu pasar di Jambi tuh De Jange ini udah menguasai berapa persen nih Pak? Alhamdulillah kalau di Jambi ini kalau untuk kerupuk mungkin ya sekitar 50% sudah ada. Cuman bahan baku ini ada yang goreng di Jambi itu juga bahan bakunya dari kita. Kalau untuk di Jambi ini sudah 75%, insya Allah gitu. Sudah kita, bahan baku, banyak nih ngambil peluang pasarnya ya memang baik. Itu kok bisa juga tuh dari bahan baku pertama kan cuma jange aja untuk produksi sendiri. Kenapa bisa juga terjun ke untuk bahan baku ke produsen kerupuk jange lainnya Pak?
Ya itu untuk ya karena kita untuk di Jambi ini kulit kering ini masih berlebih. Ini pun kemarin juga kirim ke Kerinci. Ke Kerinci juga, iya, Pak? Ke yang kering, yang sudah kering itu kan yang sudah dipotong-potong, yang kering baru kita kirim ke Kerinci, ke Medan, kadang ya ke Padang sampai juga. ke luar provinsi. Iya. Luar negeri mau nyoba nggak Pak? Insya Allah ke depannya Pak ya. Mudah-mudahan. Amin, Ya, secepatnya. Nah, ini Pak Widodo dan juga saudara kita juga sudah kedatangan narasumber kita. Yang kedua ada Mbak cantik, pemilik usaha Srikaya Nagi. Ada Mbak Monika. Selamat siang Mbak Monika. Ya, Kak. Apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Aktivitasnya selain di Srikaya Nagi apa aja nih kalau Mbak Monika? Sebenarnya banyak sih. Oh banyak, sebutin nggak apa-apa Mbak. Pak Widodo juga mau kan duduk di sini sampai besok Pak, dengerinnya. Siap. Apa aja nih kalau Mbak Monika? Sebenarnya selain ada Srikaya, kebetulan buka usaha lain juga. Oh oke. Hantaran, terus ada freelance lain juga sih. Berarti banyak yang mulai melihat peluang pasar selain Srikaya ada juga Iya. Hantaran. Nah kita ke Srikaya dulu deh nih. Kenapa sih mau buka usaha Srikaya dan kapan terbentuknya Srikaya Nagi nih Mbak? Sebenarnya baru 3 bulan ya saya buka ketan Srikaya ini. Sebenarnya itu dari, kan saya habis nikah nih. Iya. Nah, waktu lamaran itu kan ada tuh kalau kami kan dari kampung, ada penumbas buat laki-laki. Nah, jadi penumbasnya itu ada kue ketan Srikaya itu. Oh, itu inspirasinya. Iya. Terus kenapa kok akhirnya mau jualan itu? Apakah pertama pengen bikin-bikin terus teman-teman nyicip atau gimana tuh Mbak Monika? Sebenarnya memang pengen jualan. Iya. Nah, cuman pertama itu mertua suruh dulu. Katanya enak, terus bikin dulu gitu kan. Pas bikin, iseng aja bikin story. Ada yang order. Iseng-iseng malah banyak yang order ya. Aji mumpung. Iya, tapi besoknya nggak tutup kan? Aduh tutup deh, banyak banget yang pesan nggak kan? Tutup lanjut ya. Terus pertama nyicipin mertua, akhirnya mertua bilang jual Iya. nih enak, masukin di story, temen-temen banyak yang mau beli juga. Akhirnya sampailah sekarang adanya Srikaya Nagi. Iya. Terus juga hantaran juga ya Mbak Monika ya, berarti Iya, melihat peluang pasar. alhamdulillah ada hantaran juga. Itu dari sebelum nikah juga karena ngeliat hantaran Iya. dari nikah itu inspirasinya. Jadi dari menikah melihat peluang pasarnya nih Pak Widodo. Kalau Pak Widodo dulu dari kuliah mencari peluang lagi makan bakso, oh rupanya ada peluang jange. Kalau Mbak Monika nikah karena ada hantaran, ada penumbas tadi, Iya. jadilah Srikaya Nagi. Kalau untuk bikin Srikaya itu apa sih Mbak kesulitannya? Sebenarnya kesulitan tuh nggak terlalu ya. Cuman kadang tuh susah cari kayak kelapa. Kalau kelapa dari luar kan banyak kelapa yang bau tengi gitu nah. Oh beda ya? Iya, jadi harusnya tuh carinya kelapa kampung. Oh nyari kelapa kampung? Di Iya. mana tuh nyarinya, di kampung ngomong mana Mbak? Di Muaro carinya. Oh di Muaro, Iya. berarti ke Muaro dulu baru bisa Iya. bikinnya. Lama ya prosesnya? Kalau proses pembuatannya paling 2 jam. Oh 2 jam Srikaya Nagi. Kenapa namanya Srikaya Nagi? G-nya 2 ya? Iya. Oh G-nya 2, kenapa? Biar Biar nagih. ingat, iya, biar ingat. Soalnya pas makan, nagih. Iya. Jadi agak gampang. Biar nagih Agak terus, gampang. ya. Biar Nah, kalau- diingat. Kalau Mbak pemasarannya biasa nitip-nitip apa di mana? Kalau Pak Widodo tadi dia cerita awal-awalnya nitip di tukang bakso, terus di toko-toko rumah makan Padang, Pak ya Iya. awalnya pura-pura makan di situ, akhirnya cari bosnya, nitip dong ini produk saya. Kalau Mbak Monika selain dari akun sosial media pribadi, apakah ada pemasaran berbentuk offline? Nggak ada, belum. Berarti pribadi? Iya, cuman palingan minta bantu kayak ada temen nih, dikasih ke temen, paling mereka review langsung. Oh, oke. Bantu review, palingan endorse gitu. Oh, boleh saya kalau mau? Boleh. Tadi promosi ya. Nah. Honornya belum masuk. Ya. Bercanda ya, bercanda. Lumayan ini. Nah, kalau lika-likunya apa sih Mbak Monika? Kalau lika-liku tuh namanya jualan ya. Kadang rame, kadang sepi. Kayak tanggal tua, kadang rame, kadang Oh, ngaruh sepi. juga ya tanggal. Iya. Apalagi musim buah, musim durian. Iya. Wah, pasti ada efeknya itu Efeknya. pasti. Berarti lebih jor-joran jualan di awal bulan, di tanggal muda tuh agak Tapi susah. alhamdulillah sih rata-rata semuanya kayak per hari tuh pasti ada. Heeh. Palingan selama aku jualan 3 bulan itu 1 hari 2 hari yang bener-bener kayak nggak ada yang order gitu. Oh, baru cuma 1 hari? Iya. Sehari tuh biasanya laku berapa? Mbak jualnya per kotak atau per
Sebenarnya per batang itu. Per batang, terus satu hari kadang kalau sepi ya, jualan 20. Wow. Kalau rame? Kalau rame bisa 100-an. 100-an. Itu Iya. Mbak produksi sendiri atau dibantu? Dibantu. Dibantu karyawan, suami? Enggak, karyawan belum ada. Dibantu suami berarti. Doain ya. Ya, amin. Nah, Dibantu sama mertua sih. oh sama mertua Iya. juga. Nah, kalau Pak Widodo lika-likunya apa nih Pak? Kalau mau nikah tadi kan mungkin lika-likunya juga tergantung tanggal. Nah, kalau Pak Widodo apa nih? Kalau dulu tuh ya waktu masih tahap belajar itu lali ke anunya sering goreng ndak jadi, iya. itu kan bantat itu. Jadi kalau sekarang bisa diantisipasi, oh bantat dicampurkan satu-satu. Dulu ndak bisa. Pemikirannya belum sampai ke belum situ. kesana. Iya. Kadang mikir, oh, Iya. gagal nih, Nah, ya gagal udah. paling buang tuh sudah. Aduh, padahal kalau saya udah ada waktu itu mau nampung nggak apa-apa. Iya. Cuman kalau sekarang apa yang bisa lah di. Karena ada juga customer tadi yang mau diantisipasi, iya. yang bantat gitu. Kalau dulu pokoknya hasilnya harus bagus gitu. Jadi kalau namun sudah jelek ya sudah. Pikirannya juga sudah kacau, sudah wah ini apa yang jadi masalah ini kan. Nah, itu kan kacau tuh pikiran lagi goreng bantat. Sempat nggak kepikiran, aduh udah lah, stres nih jualan, nggak bukannya untung malah buntung. Sempat nggak gitu Pak? Wah, tahun 2000 berapa ya saya sampai putus asa mau balik ke Jawa saya. Pernah? Iya. Kirain selama ini jalannya kan dari 96 itu merangkak naik tuh Wah, sampai 24 enggak ada jatuhnya Pasti juga. namanya orang Boleh dong usaha, ceritain ya. Pak nih Pak. Waktu itu lah sudah semua saya alat-alat kumpuli, ada karyawan dikit itu sudah aku omongi, kita cukup sampai di sini, kita nampaknya tidak bisa berlanjut lagi ya. Itulah pamitlah yang keluarga yang punya bakso Solo Berseri itu kan. Nah, akhirnya pamit, dia malah ngasih namanya orang usaha ya kayak gitulah, jangan harus semangat. Akhirnya dialah dimodali lagi, akhirnya berjalanlah sampai sekarang. Kalau boleh tahu itu penyebab jatuhnya itu apa sih Pak? Apakah manajemennya yang kurang bagus atau dari penjualannya? Waktu itu kalau di samping itu ya namanya masih tahap yang jelas tuh kalau dulu tuh bahan baku tuh. Oh, bahan baku. Bahan baku masih kita relasinya kurang banyak, kurang jadi kan terfokus satu situ, satu tempat, akhirnya dia ada bisa Sebentar Pak ya, ada penelpon nih. Halo, selamat siang. Selamat siang, siapa di mana? Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Selamat siang juga Mbak Batari ya. Iya, selamat siang. Dan Bapak siapa? Dari Yudi Mbak di Telanai. Iya, silakan Pak Yudi, pertanyaan ataupun pernyataan yang disampaikan kepada narasumber kita Pak Yudi, silakan Pak. Waktunya. Halo. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya yang saya hormati. Bapak Sri Widodo. Iya. Jange ya. Iya. Dan juga ada Mbak Ika, pelaku usaha daripada Dikaya ya. Iya. Saya kembali ke Pak Jange ini dulu ya. Iya, siap. Jange ini sebenarnya ya idenya yang sangat mahal. Karena memang ya orang motong gerbo itu nggak pernah habis itu. Rantai pasok ini kan terus ada. Iya. Turunannya yaitu kulitnya, itu termasuk jange tadi. Iya. Ide dasarnya untuk menjadi jange itu yang mahal intinya. Artinya menurut saya ini adalah jange ini kan ini adalah satu favorit makanan saya Mbak. Jadi bisa dikemis dia dan bisa dia menemani lauk makan, disiram dengan santan dan sebagainya. Nah menurut saya memang pemerintah harus hadir. Jadi dia harus dipatenkan ini makanan jange ini. Jangan sampai nanti dicaplo orang lain, daerah lain. Nah, itu pemerintah harus hadir untuk mematenkan makanan jange ini. Jadi mungkin Bapak bisa urus di Perindak itu. Dan bahkan usaha jange ini bisa diekspor kok ke luar negeri. Makanya Bapak harus berpartner dengan pemerintah lah. Iya. Pengembangan usahanya tidak
bisa keluar negeri ini jange ini, jangan main-main. Jadi ini karena setelah diteliti bahwa dia tidak mengandung berbahaya dan tidak kolesterol, tidak mengandung apa-apa, bahkan ada sebagian orang mengatakan jange ini bisa menyembuhkan penyakit, ya kan? Iya, iya. Jadi luar biasa nih menurut saya TVRI menghadirkan Pak jange ini ya. Jadi itu saya rasa Bapak cukup tanyakan sama Depindak, mohon dapat didaftarkan rumput jange ini, jangan sampai nanti dicaplok orang. Siap. Nah, kembali kepada Mbak Monica yang saya hormati, juga termasuk Srikaya ini kan makanan tradisional juga. Juga saya senang juga dengan makanan ini. Semua senang kok dengan ini. Tapi ya maksud saya mungkin Mbak harus memang dapat mendaftarkannya juga. Jadi satu makanan yang dapat dipatenkan gitu. Nah, saya berpesan sama Mbak Monica, kita kan baru-baru ini di tahun kemarin kan Provinsi Jambi ini kan mengadakan apa namanya itu rekor muri, yaitu bubur ayak dari Merangin. Itu kan sayang itu, masa sudah dapat rekor muri kita nyarinya payah Mbak Monica. Mbak coba pelajari bubur ayak itu dibuat, nanti satu paket dijual dengan Srikaya. Kasihan saya kemarin kan dapat rekor muri itu. Nah akhirnya saya cari outlet daripada bubur ayak itu di Jambi ada menindaklanjutinya pelaku itu. Padahal dia aja bubur ayak itu kan sederhana buatnya kan. Iya Pak. Kita tahu kan bisa membuatnya kan. Iya Pak Yudi, baik. Ya itu disambut Mbak, coba Mbak buat, nanti Mbak jual. Karena itu makanan tradisional juga yang dari petani-petani di Merangin sana. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Pertanyaan juga apresiasi bagi kedua narasumber kita. Pak Yudi, terima kasih banyak Pak Yudi. Semoga sehat selalu. Selamat siang Pak Yudi. Mana? Nah, saudara, sebelum kita menjawab ataupun menanggapi dari penelpon kita tadi Pak Yudi dari Telanai, kita jeda dulu sejenak dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kabar Jambi, masih dengan tema kita meraih peluang pasar. Tadi sudah ada penelpon dari Pak Yudi dari Telanai ini untuk kedua narasumber kita. Boleh langsung saja kita minta ya tanggapan dari narasumber kita. Boleh yang pertama dari Pak Widodo, silakan Ya, Pak Widodo. Yang untuk paten atau untuk ekspor tadi ya? Iya Pak. Kalau untuk ekspor ini kurasa ya perlu untuk pengembangan. Untuk saat ini kita juga sudah sampai kirim ke Kerinci, ke Medan, ke Padang. Kadang kalau di dalam Jambi sudah hampir merata. Cuman kalau untuk hak paten ini kurasa ya sebetulnya perlu juga itu untuk mematenkan. Ya perlu diurus tuh Pak. Ya tadi saran dari Pak Yudi kan. Ya, insya Allah kita tindak lanjuti lah nanti untuk ke Disperindak itu. Baik, baik. Masukan dari Pak Yudi bagus juga Pak ya, supaya tadi tidak ada mungkin. Oke, terima kasih Pak Yudi. Masukannya. Iya, kasih. Nah, kalau dari Mbak Monica seperti apa nih tanggapannya, Mbak? Ya tadi kan bikin apa sih tadi? Bubur ayak. Iya, bubur ayak. Boleh tuh Mbak, next untuk variasi baru nih ada produk baru. Ya mungkin nanti dipelajari dulu. Udah baca dulu ya, sama mungkin hak patennya juga ya. Iya, iya. Nah, ini di depan kita nih ada dari produknya Mbak Monica ya, ini Srikaya Nagi. Berarti yang dalam itu ketannya sama, ini boleh saya lihat ya? Boleh, boleh. Ini mungkin ada pemirsa yang belum tahu, jadi ini ketan Mbak ya dalamnya. Dan ini Srikayanya nih. Yang Srikaya yang hijau. Oh, yang mana? Yang hijau. Ini apa nih? Maaf nih, Mbak, yang hijau juga. durian. Oh, yang durian, yang ini yang Srikaya. Jadi ada variasi Srikaya. Ini, lalu yang durian. Kalau untuk pembikinan sausnya ini apakah berbeda nih Mbak? Bikinnya apa sama aja? Cuma tergantung bahan bakunya aja yang beda atau apakah prosesnya lebih ribet yang Srikaya ataupun durian? Lebih ribet yang Srikaya sih sebenarnya. Iya, kenapa lebih tuh, Mbak? memakan waktu juga. Lebih makan waktu? Kalau durian dia cuma sebentar masaknya. Oh, kalau yang Srikaya? Kalau Srikaya itu bisa hampir 2 jam juga. Hampir 2 jam. Tergantung. Kalau yang kan dia ada santannya tuh. Iya. Ada yang benar-benar santan kental nggak pakai air itu. Nah, kalau itu bentar masaknya. Dulu baru-baru jualan itu kan baru coba nih, belum tahu, memang belum
banyak ilmu sih. Nah, itu pakai santannya yang biasa. Kalau sekarang udah yang nggak pakai air. Udah nggak pakai, udah Iya, tahu udah ya. yang- Berarti iya. sempat trial and error juga awal-awal. Iya. Berapa kali tuh Mbak trial errornya? Itu 3 kali. 3 kali. Kok masih mau lanjut sih? Udah kayak gagal terus tapi masih mau lanjut. Karena walaupun kayak gitu banyak yang Suka. order lagi terus itu. Ada rasa kepuasan ya kalau Iya. banyak yang suka. Tapi jadi pelajaran memang kalau kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, Mbak melihat peluang kenapa sih ada varian rasanya durian juga? Sebenarnya kan cuma serikaya aja. Iya. Itu ngelihat peluangnya seperti apa? Itu banyak yang order kan, banyak yang online nih. Iya. Nah, mereka tuh banyak ready-in dong yang durian, banyak yang gitu karena banyak yang nggak suka serikaya, lebih suka durian gitu. Jadi nanti biar bisa ordernya 2, jadi beda rasa, mau Wah. cicip gitu. Nah, itu ada peluang lagi Iya, ada cicip. kebetulan lagi musim durian juga. Iya bener. Betul kalau udah Pas nggak musim lah. durian gimana nih? Bisa lah ya diusahain Iya. cari jalan lain. Mungkin ada variasi mangga bisa jadi kedepannya. Iya. Apakah ada inovasi baru nih yang kepikiran Mbak Monika? Kalau inovasi baru sih belum ada. Memang fokus di produk serikayanya sebenarnya. Oke, kalau Pak Widodo nih, apakah ada mau inovasi baru? Apakah jangenya ada mau rasa durian juga nih Pak? Lagi musim durian nih. Untuk ke depan insya Allah kita akan varian rasa yang rasa pedas, Oke. rasa jagung, popo gitu kan. Kemarin sudah pernah aku coba juga lah, cuman kemarin terkendala di harus ada produk halal, sertifikat halal. Nah, Oh, iya. itu alhamdulillah sekarang sudah saya urus, sudah selesai, ya mungkin tinggal eksekusi ya. Tinggal eksekusi, Ya, tinggal mantap. langsung ke minimarket, swalayan. Nah, kalau bisa kemarin besok nak buka outlet atau yang langsung gitu loh, istilahnya yang fresh, jadi langsung mau rasa apa, Langsung diracik di situ. langsung di situ. Saya gitu. mau rasa yang pernah ada bisa Pak? Apa tuh? Rasa yang pernah ada. Biar lengkap ya. Iya. Pengennya seperti itu Nah, ke depannya. itulah ke Kalau depannya itu. Mbak Monika pengennya apa nih ke depannya untuk usahanya? Sebenarnya pengen buka outlet juga sih. Mm-mm. Cuman ya doain aja beberapa bulan lagi atau Amin. itu. Sama nih tadi lu saran Pak Yudi juga bubur ayaknya juga Iya. dibikin. Anda tahu kan juga makanan tradisional ya luar biasa nih Mbak Monika masih belasan tahun ya Mbak? 24 dah. Bercanda, seumuran 24 ya. Tapi udah tetap melestarikan makanan tradisional Iya. seperti ini walaupun awal-awalnya juga sulit ya beberapa kali mencoba tapi tetap maju terus. Kalau dari tips dari Mbak Monika nih untuk teman-teman yang pengen usaha untuk melihat peluang pasar itu gimana sih biar kita dapat peluangnya tuh Mbak? Sebenarnya semua orang sih bisa ya buka usaha. Yang penting itu ya giat aja, belajar, terus berani. Berani ya? Iya. Kenapa sambil ketawa nih bilang beraninya nih? Tadi ngambil keputusan harus. Iya, nekat. Dulu kan buka ini cuman modalnya 150.000. 150.000 sekarang udah 150 juta. Amin. Amin. Udah berkali-kali lipat ya udah Iya, balik modalnya. alhamdulillah. Terus nggak ada apakah waktu mulai itu semuanya harus lengkap nih perlengkapannya Nggak. itu? Enggak. Dulu baru buka itu nggak ada kotak kayak gini, packagingnya emang beda. Seperti apa awal-awal? Masih pakai plastik ya. Sekarang kan cocolan udah pakai cup. Mm-mm. Nah, sama kotaknya kan sekarang pakai box ya. Iya. Kalau dulu pakai yang kayak styrofoam gitu. Masih yang benar-benar yang penting ada gitu. Yang penting ada, Iya. yang penting nyoba dulu. Nah Iya. terus akhirnya lambat laun sudah banyak Iya. dikenal, mencoba memperbaiki ya Mbak ya. Iya. Itu salah satu strategi juga nggak Mbak biar konsumen itu beli ke Mbak untuk Iya, packaging karena ini? kalau kayak gini kelihatan rapi, bersih juga sih. Kalau yang kayak di plastik terus styrofoam tuh kayak asal jualan aja. Oke, berarti juga ngaruh packagingnya. Kalau Pak Widodo dulu, apakah untuk jange ini packaging juga ngaruh nih Pak kemasannya Pak? Maksudnya? Biasanya pakai plastik aja gitu. Apakah untuk di mungkin kalau di warung-warung pakai plastik, kalau untuk di supermarket apakah plastiknya plastik yang lebih tebal atau seperti itu kemasannya Pak? Ya, kalau di warung-warung biasa ya standar aja. Standar yang aja, mulia. Kalau iya. untuk minimarket kita harus inovasi yang pakai merek, pakai sablon, pakai anu. Kemarin sudah pernah juga masuk, cuman antaranya terkendala di halal itu enggak bisa kan, belum ada. harus pakai sertifikat halal itu kan. Halal, Nah, iya. kemarin juga sudah dari
Kemarin ada juga MTQ di Sekota Madya Jambi itu kita juga diminta ngeluari itu kan. Nah, ya kita belum ada sertifikat jalan ya pakai itu, cuman nggak bisa untuk masuk ke swalayan minimarket nggak bisa. Itu untuk pameran di Kota Baru itu di kantor wali kota itu. Saya penasaran nih Pak, kalau awal mula Bapak goreng tahun 96 itu berapa kilogram jange waktu pertama kali Pak? Paling 5 kilo tuh. 5 kilo. Ya. Kalau sekarang? Hampir ya 50-an kilo. Wah, sehari? Iya. Wah, lumayan. Goreng sendiri Pak? Enggak. Berotot dulu ya? Dulu kalau ya. Bapak dulu ya 5 kilo. Iya, Sekarang udah ada 20 karyawan tadi bantu-bantu. Kalau Mbak Monika awal mula berapa? Kalau awal mula produksi berapa batang ya itu hasilnya? Kalau awal produksi cuma bikin 2 kilo. 2 kilo sekarang? Iya. Kalau sekarang sehari itu nggak tentu, kayak hari ini udah 6 kilo. Pokoknya dia tuh produksi nggak langsung produksi karena kan memang nggak pakai pengawet kan. Jadi takut basi. Kalau pertama kayak pagi bikin 4 kilo aja, sampai sore nanti kalau ada mau pesan malam tambah lagi 2 kilo. Biar lebih fresh. Dia awetnya berapa lama sih Mbak kalau ketan Srikaya ini? Kalau misal masaknya pagi 1 hari. Satu hari. Kalau ketannya, kalau Srikayanya bisa 3 hari. 3 hari. Masuk kulkas itu lebih lama bisa? Iya, bisa. Kalau yang bikin gagal masaknya itu biasanya apa selain santannya Mbak? Nggak ada sih. Di santan itu ya kuncinya, kunci yang enaknya. Karena kalau santannya nggak enak, bau juga. Bau juga ngaruh. Selain rasa juga ke bau. Baik. Jadi kelengket. Biasanya nih kalau pangsa pasar dari Srikaya Nagi ini tuh kalangan anak-anak atau orang dewasa atau orang tua nih Mbak? Dari anak-anak Anak-anak sampai tua, iya. Karena mereka tuh kadang suka cocolannya gitu. Cocolan yang membedakan. Apa sih kata konsumen Mbak itu yang bikin beda dari Srikaya punya yang lain? Lebih enak sih, lebih wangi. Memang kan produknya semuanya pakai bahan alami. Jadi memang benar-benar alami gitu. Lebih alami. Iya. Kan pesaingnya banyak nih mungkin ketan Srikaya. Gimana sih Mbak mengatasi itu supaya produk Mbak lebih menarik di mata konsumen? Kan apalagi jualnya secara online ya, belum ada offline gitu. Iya, tapi kalau hari Minggu kadang jualan di Car Free Day juga di Car Free Day juga lebih ramai. Ya? Iya, malah lebih ramai kalau di sana. Lebih ramai ya. Di situ bisa berapa batang tuh Mbak? Kalau sehari bisa 60-70-an. 67 itu pagi itu aja jam 10 udah pulang. Jam 10 udah pulang, waduh. Butuh karyawan Mbak? Saya mau melamar maksudnya. Nanti nggak bisa gaji. Waduh. Jangan ya, tapi luar biasa. Masing-masing. Iya, luar biasa, tapi karena prosesnya juga nggak semudah yang kita lihat, banyak sekali. Meskipun kayak Pak Widodo tadi kirain sepanjang dari 96 sampai 2024 ini ya menanjak terus. Rupanya ada jatuhnya juga, bahkan sampai ngumpulin karyawan udah ngomong bukan 4 mata lagi ya. 20 kali 2 44, 40 tambah mata Bapak 42 Pak ya. Nah, waktu itu akhirnya kan Bapak dimodalin lagi, udah percaya. Gimana, apakah ada pengurangan karyawan waktu itu atau tetap merangkul semua karyawan tapi mungkin ada pengurangan jam kerja atau pengurangan bayaran? Kalau kita pas ya namanya orang usaha kan pasti harus pasang surutnya. Kalau itu saya antisipasinya begini, dengan ngomong baik-baik sama karyawan ya kita gilir aja, gantian. Libur ada yang untuk hari ini libur, kalau sepi 2 orang, besok gantian lagi, nah, kayak gitu terus. Jadi saling ngerti, jadi kita juga enggak mengecewakan dia gitu. Kita transparan, ngomong, posisinya kayak gini, harus saling mengerti gitu. Ya kayak gitu saya. Berarti adanya keterbukaan juga sama karyawan, transparan. Jadi mereka juga ngerti, Pak ya, kalau kita lagi ada di posisi bawah, lagi mau bangkit lagi. Nah, kunci dari jatuh tuh kan pasti stres rasanya, udah jaya-jayanya tiba-tiba turun. Itu gimana Bapak mengatasi rasa terpuruk itu, Pak? Kalau namanya orang usaha itu pastilah. Ya cuman kita punya tekad semua tuh harus di dalam hati, kita harus yakin dan pasti itu. Kita tetap semangat. Nah, itu aja. Pokoknya dengan keyakinan bahwa kita bisa bangkit lagi gitu. Yakin pasti semangat. Jangan, harus berani kata Mbak Monika juga ya. Sama dengan itu, sama artinya kan. Sama kan. Kalau Mbak Monika tadi bilangnya biasa akhir bulan tuh sepi penjualan. Itu
apakah sempat sedih pengen, apalagi baru-baru jualan biasanya kalau udah rame senang, terus besok-besoknya Iya. mungkin consumer lagi nggak pengen makan lagi karena udah setiap hari ini mungkin bosan. Pernah nggak di posisi yang kayak, aduh kok sepi ya, gimana nih nggak usah jualan lagi gitu? Iya pernah, palingan cepet-cepet putar pikiran sih. Heeh. Nih harus cari endorsan gitu, atau langsung pasarin langsung. Pokoknya setiap hari tuh kita tuh pikir harus gimana ini harus laku gitu. Harus berpikir selain Iya. selain mikir masak ini takut gosong, harus mikir juga tapi nggak sampai gosong ya sambil mikir untuk pemasarannya. Sejauh ini menurut Mbak apakah efektif melalui endorse atau lebih ke mulut dari konsumen Mbak tuh? Dua-duanya efektif. Dua-duanya ya? Iya. Soalnya kita kan masih jualan online nih, belum ada store-nya langsung. Iya. Nah, jadi kadang tuh kayak nih yang ada order dari kantor nih. Nah, mereka bilang, "Yuk mau order-order gitu." Jadi mereka tahu dari mulut ke mulut, terus dari endorse juga. Oke, dari kantor, satu kantor nih aku mau mesen ini Iya. nih, mau mesen nggak sekalian gitu. Biasa tuh kalau satu kantor mesen bisa sampai berapa kotak tuh Mbak? Kadang 20. 20? Iya. Wow, lumayan itu. Berarti Mbak emang khusus hari-hari dibikin ketan ini. Iya. Kalau pengen ngebikin selain ketan, tadi bubur ayah ada, apakah mau lagi ngembangin produk lain? Sebenarnya mau. Mm-mm. Tapi ya untuk sekarang lebih fokus ke Srikaya dulu. Ke Srikaya Ketan dulu. Srikaya, iya. Nah, ke Pak Widodo lagi Iya, nih. Tadi dari awal cuma goreng, sekarang udah jadi pemasok untuk teman-teman yang lainnya yang mau jualan kerupuk jange. Pertama itu Bapak kayak ngerasa nggak nanti kalau aku pasokin ke mereka nanti makin banyak dong pesaing kerupuk jangeku di Jambi. Pernah nggak kepikiran gitu Pak? Kita punya prinsip, Pak. Rezeki itu tidak akan tertukar. Nah, udah itu ada saja. mangkoknya Iya, masing-masing, sudah ada. udah Biarpun dimangkokin. dia berambisi itu kalau belum rezekinya pasti belum dapat itu Pasti ya. belum, Kalau udah. kita punya prinsip itu. Jadi kita juga saling membantu yang kecil-kecil itu, ayo kita maju gitu. Cuma kita punya tidak akan tertukar. Semakin akan anu tertukar. pasti penggemar jangeknya semakin banyak. Banyak. Itu saja. Punya keyakinan Berarti itu. yakin Iya. tertukar rezeki. Nah, kita ke Mbak Monika nih. Kalau tadi sempat juga sebelum Mbak Monika datang tuh kita nanya nih, biasanya Pak Widodo itu dapat keluhan produk jagenya apa aja sih gitu kan? Ternyata kan konsumennya itu ada yang suka yang lebih bantet, yang si konsumen B sukanya yang ngembang. Nah, kalau konsumen Mbak Monika nih melihat peluang untuk konsumennya ini sukanya seperti apa? Ada nggak sih konsumennya kayak, Mbak aku nggak Ada. suka, gimana tuh ya konsumennya? Sebenarnya dulu sih lebih manis dari ini ya. Oh, lebih manis dari Iya, lebih manis. Jadi banyak sih masukan-masukan tuh memang semua ditampung. Alhamdulillah ya. Kak ini terlalu manis gini. Terus agak bau juga karena dari kelapa Santannya. tadi ya. Nah dari situ diperbaiki terus gitu. diperbaiki. Ada nggak Iya. malah yang pengennya ada yang manis, ada yang lagi produksi nih, Kak aku pengennya lebih manis ya dari ini, terus konsumen si B, aku pengennya yang sedang-sedang aja gitu, selagi produksi enggak ya? Enggak, Belum sekarang pernah. nggak ada. Nggak ada. Boleh tuh mungkin besok dibikin variasinya manisnya. Jadi mungkin konsumennya bisa dimilih suka manis. Ada levelnya tuh kayak biasa makan geprek ya. Ada level pedasnya. Ini Srikayanya ada level manisnya gitu. Kalau Pak Widodo untuk anak-anak muda nih, kan Pak Widodo mulai usahanya dari usaha muda, masih kuliah. Apa sih Pak tips sarannya untuk teman-teman kita yang masih muda mungkin yang pengen usaha? Ya kalau untuk pemula itu yang intinya kan terus konsisten. Usaha itu tidak bisa dia buat pisah-pisah antara satu sama konsisten. Satu tuh tekuni terus suatu saat pasti akan ketemu. Pasti yang ketemu. Titik, Konsisten iya, kuncinya. iya. Baik. Nah, kalau di gonta-ganti jenis usaha ya Susah fokusnya. iya, semua itu kan melalui proses. Nah, itu. Baik, nah Mbak Monika dan Pak Widodo, kita jeda dulu ya, usaha jeda Oke, berikut. siap. Dan saudara tetaplah di Kabar Jambi. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kabar Jambi. Tadi sudah banyak sekali ya kita mendengarkan bagaimana dua orang narasumber kita ini membangun usahanya dan melihat peluang pasar yang ada sehingga mereka berapa dikatakan sudah sukses ini di bidang usahanya. Tapi sudah tidak terasa kita di penghujung segmen, di segmen keempat, kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari dua orang narasumber kita. Boleh yang pertama dari Pak Widodo, silakan Pak Widodo. Ya, untuk istilahnya untuk bagi orang-orang yang usaha pengen maju, saran saya cuma satu, tetap
yakin, semangat, jalani terus apa adanya, tetap konsisten. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Baik, konsisten Iya, kuncinya. iya. Makasih Pak Widodo udah hadir nih siang ini Iya, nih. jangan pindah-pindah. Boleh, silakan Mbak Monika. Ya, buat anak-anak muda ya, terutama tetap semangat. Kalian tuh harus keluarin kreativitas kalian untuk buka usaha. Karena usaha tuh peluangnya besar banget memang. Baik, terima kasih Mbak Monika. Pak Widodo mungkin lagi sibuk untuk nyiapin usahanya, tapi sudah meluangkan waktunya nih untuk hadir berbagi kisahnya di TVRI Jambi. Dan saudara, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Semoga dari apa yang sudah narasumber kita paparkan tadi, semakin banyak kita semua yang bisa mendapat meraih peluang pasar dan membuat usaha lagi. Dan mungkin yang udah punya usaha bisa melihat peluang yang lain lagi yang ada dan mengembangkan lagi usahanya yang ada. Terima kasih, saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.